Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan pertemuan dan belajar kembali. Hari ini kita akan membahas tentang sedekah. Namun sebelum pembelajaran kita dimulai, marilah kita buka pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang sedekah. Untuk mengetahui hikmah sedekah agar kita itu bisa membiasakan bersedekah atau mengimplementasikan atau melaksanakannya tentang sedekah ini. Semoga kita bisa melakukan atau mengamalkan sedekah ini. Adapun pengertian sedekah itu adalah penyerahan hak milik suatu benda yang diberikan tanpa imbalan kepada orang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita memberikan sesuatu benda kepada seseorang tidak mengharapkan balasan apa-apa, namun hanya semata-mata mengharap ridha Allah. Karena ridha Allah itu sangat lebih penting daripada minta imbalan dari manusia. Dari Allah itu lebih banyak imbalannya daripada imbalan yang diberikan oleh manusia. Apa aja yang kita minta sama Allah, insya Allah dikabulkan. Selanjutnya itu ada hukum sedekah. Hukum sedekah ini adalah sunnah muakkad yang sangat dianjurkan. Artinya kita itu sangat dianjurkan untuk memberikan sedekah kepada orang, namun orang yang membutuhkan. Kalau orang kaya, boleh kita bersedekah kepada orang kaya, namun ada benda-benda yang diberikan itu sesuai kebutuhannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk atau memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya, tidak akan dirugikan. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang, Allah memberikan, artinya Allah akan memberikan balasan lewat pahala dan juga lewat yang lainnya. Misalnya kita memberikan uang 10.000, Allah memberikan gantiannya lewat yang lain. Misalnya dapat duit lagi kita 50.000 atau 100.000. Kita akan sesuatu uang atau sesuatu yang kita berikan kepada orang akan dilipat gandakan oleh Allah melalui barang atau benda lagi yang diberikan Allah di dunia, atau sebuah pahala yang diberikan diganti Allah itu. Selanjutnya ini dalilnya melalui Al-Quran tentang sedekah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwadnu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir liqab, yang artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memberikan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Nah, artinya ayat ini menganjurkan agar seorang itu mau bersedekah ketika orang tersebut masih menyukai harta, artinya orang tersebut masih dalam keadaan sehat. Ayat ini juga menunjukkan sedekah di waktu sehat itu lebih utama daripada sedekah menjelang kematian. Nah, kita itu bersedekah di waktu sehat. Waktu sehat kita itu dianjurkan untuk selalu bersedekah. Selagi kita ada mempunyai harta, memiliki kemampuan untuk bersedekah, bersedekahlah. Daripada kita sudah mendekat sakit, sudah waktu umur kita sudah pendek atau sudah menjelang kematian, itu sangat tidak dianjurkan. Artinya dianjurkan waktu kita sehat. Nah, adapun dalil Al-Qur'annya itu dalil hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasafahu yadhabil gillu wa tahadau tahabbu. Yang artinya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjabat tanganlah maka akan hilang rasa dendam dan dengki, dan saling memberi hadiahlah maka kalian akan menjadi saling mencintai. Nah, artinya kalau kita itu saling berjabat tangan, saling memberi senyuman, saling memberi hadiah, nah maka kita akan bertambah rasa cinta. Rasa cinta di sini bukan merasa cinta kepada seorang kekasih atau rasa cinta kepada pasangan, namun kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada orang-orang yang sesama muslim. Mencintai di sini mencintai dengan rasa mencintai kepada sesama gitu ya. Menjaga menjaga hubungan silaturahmi, ada rasa cinta. Artinya kita, contoh saja kita kepada paman atau kepada saudara-saudara atau kepada sahabat kita itu suka dengannya, suka dalam artian kita senang bersahabat dengannya. Nah, yang dimaksud seperti ini itulah rasa cinta. Rasa cinta itu rasa senang kepada teman-teman atau kepada siapa yang di sekitar kita, merasa bahagia selalu kalau melihat orang-orang bahagia. Apa yang kita berikan, apa yang sudah kita partisipasikan untuk orang sehingga membuatnya bahagia, kita juga ikut bahagia. Bahagia untuk kita itu sederhana sekali. Apabila orang bahagia, melihat senyumnya pun kita juga bahagia. Nah, itulah kebahagiaan yang hakiki. Nah, kita bisa membahagiakan orang di sekitar kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sedekah ini agar kita bisa saling mencintai, bisa saling membantu, bisa saling menjaga hubungan silaturahmi kita. Selanjutnya yaitu ada rukun sedekah.
Rukun sodakoh ini ada 4. Yang pertama, orang yang memberi. Nah, orang yang memberi ini mempunyai syarat lagi. Syaratnya orang yang memiliki benda atau berhak untuk memperedarkannya. Artinya mentasharupkan. Artinya orang yang berhak, orang yang mempunyai hartanya, orang yang memberi ini, orang yang punya hartanya dan berhak untuk memberikannya, berhak untuk memberikannya ke siapa aja. Memperedarkannya itu siapa aja yang membutuhkan. Nah, siapa aja yang membutuhkan, kita wajib memberikan harta tersebut untuk disedekahkan. Selanjutnya orang yang diberi. Nah, orang yang mendapatkan harta dari kita tadi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya, untuk memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Nah, artinya orang yang sudah bisa menggunakan benda tersebut itu sudah berhak memiliki. Ijab dan kabul. Selanjutnya ini ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan kabul ialah pernyataan penerimaan orang yang menerima pemberian. Artinya seperti ini, kalau kita memberikan sesuatu benda yang ingin kita sedekahkan, kita berikan, ini ada benda, silahkan diterima, silahkan ambil, sini saya memberi untuk Anda. Terus orang yang mendapatkan benda tersebut, alhamdulillah saya terima, saya ambil pemberian dari Anda. Nah, artinya ada ijab kabul. Jangan seumpama kita lempar kemudian diambil oleh orang, tidak ada melakukan pembicaraan sedikit pun, itu tidak ada ijab kabulnya. Nah, syaratnya ada ijab dan kabulnya. Selanjutnya, barang yang diberikan syaratnya adalah barang tersebut yang dapat dijual. Nah, artinya barang yang boleh kita sedekahkan itu barang-barang yang bisa dijual. Kalau misalnya tapi tergantung itu ke apa, tergantung keinginan atau yang dibutuhkan oleh seseorang tersebut. Misalnya kan batu kan bisa dijual, atau batu ini kan dibutuhkan untuk membuat tanah atau untuk membuat bendungan atau apa kan juga dipentingkan. Nah, yang tidak bisa dijual ini seperti apa ya? Seperti mungkin seperti lap atau apa yang tidak berguna ya. Intinya yang bisa dipergunakan, yang masih bisa berguna. Selanjutnya itu penyebab hilangnya pahala sedekah. Nah, penyebab hilangnya pahala sedekah, bersedekah itu haruslah dengan niat yang ikhlas. Nah, berarti jangan ada niat ingin dipuji atau dianggap dermawan, dan jangan menyebut-nyebut sedekah yang sudah dikeluarkan, apalagi menyakiti hati si penerima. Sebab yang demikian itu dapat menghapuskan pahala sedekah. Nah, ini termasuk hal-hal yang dapat menghilangkan pahala sedekah. Artinya kita ini kita itu memberi untuk dianggap dermawan, untuk dianggap kaya, untuk dianggap sugih, untuk dianggap orang yang baik. Artinya kita minta anggapan seperti itu, niatnya sudah seperti itu akan menghilangkan pahala sedekah. Apalagi kita menyebut-nyebut, aku kemarin sudah memberikan ini kepadamu, tolong hargai itu. Nah, hal demikian sangat tidak dianjurkan karena itu menghilangkan pahala sedekah. Ini ada video sebentar, kita perhatikan.
Nah, video ini mengisahkan bahwasanya hikmah sedekah itu benar-benar terjadi ketika ada seorang pemulung yang melihat seorang perempuan yang sedang makan di warung. Kemudian seorang perempuan itu melihat si pemulung tersebut. Kemudian perempuan itu memanggil si pemulung untuk memakan makanan yang ingin dimakan perempuan tersebut. Nah, ketika perempuan tersebut ingin membayar, kemudian sang kasir atau orang yang penjualnya ini tidak meminta dana sedikit pun. Nah, artinya ini hikmah dari kita memberi atau mensedekahkan apa yang kita punya. Kita sedekahkan kepada orang, dan sang penjual pun memahami hal tersebut. Artinya kita tidak disuruh untuk membayar makanan tersebut, digratiskan. Nah, banyak hikmah-hikmah. Selagi kita bisa memberi apa yang tidak diusahakan dalam setiap hari itu, kita bisa bersedekah apapun itu. Kalau kita bisa bersedekah ya orang-orang, misalnya orang-orang yang tidak mampu, berikan. Kalau kita tidak bisa bersedekah dengan yang berat atau dengan materi, kita bisa memberikan sedekah dengan senyuman kepada sesama. Kita bisa berikan sedekah kepada makhluk-makhluk Allah, kepada hewan-hewan seperti semut, seperti burung, seperti ayam, seperti bebek. Apapun kita berikan sedekah itu sesuai kemampuan kita. Tapi yang lebih utama, kalau kita tidak bisa memberikan apa-apa, kita memberikan senyuman kepada sesama, itu juga termasuk sedekah. Amalkanlah hal tersebut, insyaallah kita akan mendapat ganjaran yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita bahas hari ini. Amin ya rabbal alamin. Obati sakitmu dengan sedekah. Dawu maradakum bis sadaqati. Obatilah orang yang sakit di antar kalian dengan sedekah. Terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan kemudahan di dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk menutup pembelajaran, marilah kita ucapkan bersama-sama mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih apabila ada kata-kata kakak yang salah, mohon dimaafkan. Apabila ada apa yang kakak sampaikan itu ada yang tersalah juga, mohon dimaafkan, karena yang benar itu hanya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.